Nah, untuk menghandle conditional yang terakhir di sini ada ternary ya, ternary ya. Nah, mungkin sekedar review lagi ya. Jadi di JavaScript itu ada beberapa jenis operasi ya. Ada unary ya, ada binary, kemudian ada ternary ya. Jadi itu pembagian berdasarkan jumlah operannya ya, jumlah variabel yang dioperasikan seperti itu ya. Unary dia yang dioperasikan satu operan, kemudian binary yang dioperasikan ada dua operan ya, kanan dan kiri. Nah, kemudian ternary itu ada tiga operan. Nah, ternary ini biasanya digunakan untuk menghandle kondisional ya. Oke, kita ke contoh yang pertama. Nah, di sini kan ada dua kondisi ya, ada dua kondisi nih. Ada true dan false seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lapar, maka yang ditampilkan di dalam terminal seperti ini. Kalau dia nggak lapar, maka yang akan ditampilkan seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa tulis dengan menggunakan if else ya, seperti ini ya, if else seperti ini, oke. Atau ya, kita bisa juga menggunakan sintaks ternary seperti ini ya. Kalau dia lapar ya, oke, maka seperti ini ya. Saya kopas aja biar cepat ya. Kalau nggak lapar, maka seperti ini. Oke, ini akan saya komen dulu ya sementara ya. Oke. Nah, ini nilai laparnya kita set jadi false ya. Maka nanti harusnya yang muncul adalah yang bagian ini ya. Oke, kita coba. Oke ya, betul ya, nggak lapar ya. Karena di sini kita setnya sebagai false ya. Kalau kita set sebagai true, maka yang akan tampil adalah, nah, yang di sini ya. Nah, ini ada tiga operan ya, kalau kita perhatikan ya. Ini operan yang pertama ya. Kemudian ini operan yang kedua, ini operan yang ketiga ya. Makanya dinamakan dengan ternary ya. Ternary operation ya. Karena yang dioperasikan ada tiga. Nah, ternary operation ini bisa kita gunakan untuk ini ya, untuk if else yang simple seperti ini ya. Oke. Ini sangat membantu kita ya biar kodenya lebih compact seperti itu ya. Nah, contoh penggunaannya ya, misalnya kita akan bikin seperti ini ya. Oke. Jadi saya akan bikin variabel ya. Dia tipenya atau menggunakan keyword let ya, yang kenapa menggunakan let biar nanti bisa kita ubah nilainya ya. Oke. Ini saya masih mau mainin variabel lapar ini ya. Oke. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Message, adalah kalau dia lapar, maka misalnya lapar. Selain itu adalah nggak lapar gitu ya. Jadi selain ternary operator di sini ya, dia diassign ke message gitu ya. Atau bisa juga sih kita langsung kayak gini juga bisa ya. Const message. Jadi ini ternary operatornya langsung kita assign ke sini ya, ke variabel message gitu ya. Nah, kemudian coba kita console log misalnya si message-nya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat. Betul ya. Karena laparnya kita set jadi true. Kalau kita set jadi false, apa yang terjadi? Nah, seperti itu ya. Jadi ini ternary operator ya. Jadi rumusnya adalah yang di sini itu adalah ininya ya apa? Istilahnya itu adalah uh, statementnya ya. Oke. Kemudian setelah tanda tanya ini adalah kalau statementnya itu bernilai true ya, maka ini nanti yang akan dikerjakan gitu ya. Kalau dia statementnya false, maka setelah kolon ini atau setelah titik dua ini yang akan dijalankan seperti itu ya. Nah, kalau di sini ini melakukan assignment di sini ya. Oke. Kalau yang contoh di atas dia langsung mengeksekusi ini ya, fungsi console log ya untuk menampilkan teks atau string di dalam terminal seperti itu. Kita coba, nah sama ya hasilnya. Oke, seperti itu kita sudah bahas semua variasi ya penggunaan kondisional ya. Oke, sedikit review ada if else ya atau independent seperti ini juga bisa ya. If di sini if lagi nggak masalah atau if else ya. Atau kalau misalnya statementnya simple kita bisa menggunakan ternary.
Kalau misalnya dia bercabang ya banyak ya, kita bisa menggunakan if, else if seperti ini, atau bisa juga kita menggunakan switch seperti ini. Nah, seperti itu untuk pembahasan mengenai conditional di JavaScript.